Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu meneruskan pembelajaran kita. Untuk lebih lanjut silakan bisa subscribe pada channel saya ini, yaitu Muhammad Syuaib Channel. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada bab 12, yaitu yang berjudul menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang tajwid yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Dalam bab 6 ini meniti hidup dengan kemuliaan, ya, akan kita pelajari yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan kemudian Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, yang mana diantaranya nanti kita akan menganalisis ya tentang hukum tajwid ya pada surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kemudian kita analisis isinya, termasuk diantaranya adalah hadis yang terkait dengan topik kita, ya, yaitu topiknya adalah hidup mulia dengan pengendalian diri, atau dalam bahasa Arabnya adalah mujahadah an-nafs, ya, itu nanti pada Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian hidup mulia dengan prasangka baik atau husnudon, yang mana nanti terkait pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan berarti kalau husnudon adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dan jikalau Surat Al-Hujurat ayat 10 adalah berhubungan dengan persaudaraan atau ukhuwah. Sebagai gambaran sedikit tentang termasuk apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini, diantaranya yaitu adalah kita nanti menganalisis baik dari segi tajwid maupun isi Quran Surat Al-Isra ayat 32, menganalisis juga baik dari segi tajwid dan isi juga tentang Quran Surat An-Nur ayat 2. Setelah itu juga ada analisis hadis-hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas dan untuk menghindari zina, sehingga nanti diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia, menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita bahas tentang tajwid dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini, maka silahkan kalian perhatikan tentang cara membaca termasuk penerapan tajwid pada Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim.
Adapun hukum bacaan tajwid yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 32 diantaranya adalah yaitu satu, pada lafadz wala taqrabu. Kata wala atau la mengandung hukum bacaan mad tabi'i. Adapun mad tabi'i karena yaitu alif didahului fathah tidak diikuti hamzah, tasydid atau sukun. Sementara pengertian mad tabi'i secara lengkap adalah ketika ada huruf mad ya alif didahului fathah, waw sukun didahului kasroh, waw sukun didahului dhammah, ya sukun didahului kasroh yang tidak bertemu hamzah, tasydid ataupun sukun. Nomor 2 adalah dalam lafadz taqrabu. Di situ terdapat bacaan qalqalah sugro. Alasannya huruf qalqalah qaf bersukun asli bukan karena waqaf. Sementara yang disebut qalqalah sugro adalah ketika ada huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, ta, qaf yang bersukun. Jika sukunnya asli bukan karena waqaf disebut qalqalah sugro, dan jika sukunnya karena diwaqafkan maka disebut qalqalah kubro. Selanjutnya pada lafadz az-zina ya ada al diikuti za. Di situ hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Alasannya adalah alif lam diikuti salah satu huruf syamsiyah yaitu za. Ya. Kemudian pada lafadz innahu di situ terdapat bacaan gunnah musyaddadah. Sementara alasannya adalah mim sukun yang bertasydid. Yang disebut gunnah musyaddadah adalah ketika ada nun atau mim yang bertasydid. Nomor 5 pada lafadz innahu kana terdapat bacaan mad silah qasirah. Alasannya yaitu mad silah tidak bertemu hamzah. Mad silah sendiri yaitu adalah hu atau hi yang dibaca panjang. Maka di situ ketika ada hu, hi dan hi atau hi hu atau hi pada lafadz innahu kana tidak bertemu hamzah, maka disebut mad silah qasirah. Kemudian pada lafadz fahisyatau wasa'a ya ada bacaan idgham bigunah karena adanya tanwin bertemu wawu. Yang namanya idgham bigunah yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Nomor 7 pada lafadz wasa'a. Di situ mengandung bacaan mad wajib muttasil. Alasannya mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Maka itulah yang disebut mad wajib muttasil. Pada lafadz sabilan terdapat bacaan mad iwad, yaitu karena fathatain di akhir bacaan bukan berupa ta marbutoh. Itulah yang disebut mad iwad jika ada fathatain di akhir bacaan bukan berupa ta marbutoh. Selanjutnya adalah Quran surat An-Nur ayat 2. Seperti tadi sebelum kita bahas tajwidnya, maka alangkah baiknya kita simak bersama-sama tentang cara baca dari Quran surat An-Nur ayat 2 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim.
hukum bacaan pada hukum bacaan Quran surat An-Nur ini sengaja saya tidak membahas bacaan-bacaan yang sudah ada pada Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi. Misalnya Matobi'i, maka di An-Nur pun ini sama. Ada bacaan-bacaan Matobi'i. Maka karena di Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi sudah kita bahas, maka Matobi'i dan bacaan-bacaan yang sudah kita bahas tidak kita bahas pada Quran surat An-Nur ayat 2 ini. Maka kita lanjutkan, yaitu contoh bacaan hukum bacaan ikhfa syafawi yang terdapat pada lafadz wala ta'khudkum bihima. Alasannya yaitu mim sukun bertemu ba. Jadi yang disebut ikhfa syafawi yaitu ketika ada mim sukun bertemu ba. Kemudian pada lafadz ro'fatun fi itu adalah bacaan ikhfa hakiki karena ada tanwin bertemu fa. Sementara yang namanya ikhfa hakiki adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof atau kaf. Itulah yang disebut ikhfa hakiki. Kemudian pada lafadz fi dinillah itu lam jalalah dibaca tarkik. Ya, lam jalalah didahului kasroh. Maka ketika ada lafadz Allah sebelumnya berupa harokat kasroh, maka harus dibaca tarkik. Ya, dibaca fi dinillah. Tidak boleh fi dinillah. Itulah yang disebut tarkik. Kemudian pada lafadz wal yaumil akhir, di situ terdapat bacaan alif lam qomariyah atau idhar qomariyah. Yang disebut idhar qomari adalah ketika ada alif lam diikuti salah satu huruf qomariyah yang kebetulan pada lafadz wal yaumil akhir ada dua bacaan idgham qomar, yaitu adalah idhar qomari, yaitu pada al-yaum al diikuti ya dan al-akhir al diikuti hamzah, maka dibaca idhar qomari. Kemudian pada lafadz al-mu'minin pada akhir bacaan itu disebut mad arid lisukun, yaitu alasannya mad diikuti sukun dan diwakofkan. Maka mad arid lisukun yaitu adalah ketika ada mad bertemu hidup yang kemudian mati atau disukun karena wakof. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dan jika ada kesalahan, kami mohon sebesar-besarnya maafnya. Wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.